warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Sobat Fisika, perkenalkan saya Tri Subekti dengan NIM 20230050002 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis erosi pasir di pantai Watulungbung Gunung Kidul dikaitkan dengan perspektif filsafat sains. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat sains dengan tujuan agar lebih mendalami fenomena alam ini secara ilmiah dan filosofis. Baik, mari kita telusuri bagaimana erosi di pantai Watulungbung. Teman-teman, dalam video tersebut nampak terjadinya erosi. Erosi pasir di pantai merupakan pengikisan pasir dan material lainnya yang terjadi karena adanya interaksi antara energi gelombang air laut, arus pesisir, dan angin yang dapat mengubah morfologi garis pantai. Di sini terdapat dua pokok bahasan. Yang pertama, mengapa bisa terjadi erosi pantai? Yang kedua, apa hakikat pasir dan gelombang laut dalam konteks erosi pantai? Baik, kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu bagaimana kita yakin bahwa gelombang air laut yang menghempas pantai dapat menyebabkan pasir ikut terbawa. Berdasarkan pengamatan saya, memang terlihat jelas bahwa pasir ikut terbawa ketika ada gelombang air laut yang datang. Dikaitkan dengan hukum-hukum fisika di mana gelombang air laut mempunyai energi kinetik dan energi potensial. Energi tersebut cukup untuk mengangkat partikel-partikel pasir. Energi gelombang air laut tersebut dipindahkan ke partikel pasir di permukaan pantai. Saat gelombang datang, energi gelombang dipindahkan ke air ke arah pantai. Air yang bergerak ini kemudian memberikan gaya gesek pada pasir yang memungkinkan pasir juga ikut terangkat dan terbawa. Jadi semakin besar energi gelombang, maka semakin besar kekuatan untuk mengangkat pasir. Energi gelombang air laut dipengaruhi oleh kecepatan dan durasi angin, luas area perairan, kedalaman laut, interaksi antar gelombang, serta fenomena cuaca ekstrim. Faktor-faktor ini menentukan seberapa besar energi yang ditransfer ke gelombang dan kekuatan yang dihasilkannya. Kecepatan angin pada saat saya mengamati di pantai Watulungbung yaitu sebesar 11 km per jam. Angin dengan kecepatan ini akan menghasilkan gelombang laut dengan tinggi yang relatif kecil, tetapi tetap dapat menciptakan energi yang cukup untuk memindahkan pasir di garis pantai. Sedangkan cuacanya sedikit berawan dan mendung. Hakikat pasir dan gelombang laut dalam konteks erosi pantai mencerminkan hubungan antara materi fisik pasir dan energi kinetik gelombang laut. Sifat pasir seperti ukuran butir dan massa menentukan sejauh mana ia terpengaruh oleh energi gelombang. Dalam fenomena erosi pantai, interaksi ini menjadi bagian dari siklus alamiah pergerakan material bumi yang dapat dipahami sebagai proses alami yang terus berlangsung. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan antara pasir hitam dan pasir putih, pasir hitam sulit terangkat oleh gelombang air laut. Karena kandungan mineral berat ini, pasir hitam memiliki massa jenis yang lebih tinggi, sehingga pasir hitam cenderung lebih padat dan lebih sulit terangkat oleh gelombang laut dibandingkan dengan pasir putih yang lebih ringan. Pasir putih memiliki warna terang karena lebih sedikit kandungan mineral. Pasir hitam lebih gelap karena kandungan mineral logam berat yang lebih tinggi, yang mempengaruhi kepadatannya. Secara umum, massa jenis pasir kuarsa berkisar antara 1,5 hingga 2,5 gram per cm kubik. Untuk mengetahui massa jenis pasir diperlukan pengukuran langsung di lapangan atau analisis laboratorium. Selanjutnya, hubungan antara massa jenis pasir dan energi gelombang air laut. Jika massa jenis pasir rendah dan energi gelombang besar, pasir akan mudah terbawa, menyebabkan erosi pantai lebih intens. Sedangkan, jika massa jenis pasir tinggi, gelombang dengan energi besar diperlukan untuk memindahkannya. Sebaliknya, gelombang berenergi rendah memungkinkan hanya mampu menggerakkan butiran pasir kecil atau ringan di pinggir pantai. Kesimpulannya, tingkat erosi pantai tergantung pada keseimbangan seperti erosi yang terjadi secara alami dan berkelanjutan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga adalah proses yang berlangsung terus-menerus. Erosi mengubah bentuk dan struktur pantai dalam waktu yang lama, dan demikian pula pendidikan yang berkelanjutan akan mengubah kemampuan, pemahaman, dan karakter siswa secara bertahap. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.